Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya, Matram. Ya, kita kembali online untuk berlatih uji coba ya soal-soal UTBK 2024 penalaran matematik. Ya, kita mulai saja dari nomor yang pertama ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan waktu di UTBK 2024 ini. Nah, ini ada kabar gembira ya Adik-adik. Penalaran matematik 20 soal ternyata waktunya ditambahin 7,5 menit ya. Jadi dia lumayan lama ya, sama dengan bahasa Indonesia. 37,5 menit. Nah, tapi di sini ada perubahan yang dahsyat juga ya Adik-adik di kuantitatif. Itu 20 soal 20 menit. Ya, artinya adik-adik benar-benar di sini dibutuhkan hafalan ya. Jadi matematik tapi hafalan. Jadi gimana cara ngerjain limit, gimana ngerjain matriks ini harus banyak latihan ya. Ini mau nggak mau latihan. Kalau yang ini penalaran matematik ya kita serahin aja eh, gimana nanti soalnya ya. Karena di sini harus dibutuhkan benar-benar menalar ya. Kalau yang ini hafalan. Jadi dari sekarang adik-adik mumpung ada waktu untuk kuantitatif ya coba pelajari lagi konsep-konsep dasarnya ya, kayak limit itu kayak gimana, logaritma, buka-buka lagi bukunya ya, terus ada catat teorinya, terus banyakin latihan tentang itu, misalkan tentang matriks, tentang garis lurus, banyakin latihan ya. Nah, kalau penalaran matematik ya banyakin latihan juga ya, adik-adik sama ya. Itu 37,5 menit. Tolong di sini di penalaran matematik jangan kejebak oleh soal-soal yang kira-kira nggak ngerti apa maksud soalnya atau soal-soal sulit ya. Ya, langsung aja. Oh, ada penanya sebentar. Apa? Oke, soal yang pertama ini tentang tarif parkir ya. Katanya ini baca dulu. Sebuah tempat parkir memasang tarif titik dua untuk 2 jam pertama, koma. Nah, ini sampai koma titik duanya dibaca ya, harus detail ya. 2 jam pertama 4.000 per jamnya untuk mobil dan 2.000 untuk motor per jamnya. Sedangkan jam-jam berikutnya tarifnya adalah 3.000 per jam untuk mobil dan 1.500 per jam untuk motor. Parkir baru dihitung tarif 1 jam jika sudah 30 menit atau lebih. Sebelum 30 menit, parkir tidak dihitung. Ari memarkir motornya di sana dari jam 7.30 sampai jam 15.45. Nah, ini kalau dihitung si Ari berarti dia sudah markir berapa jam, Adik-adik? 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11, 12, 13, 14, 15, 30. Itu 8 jam. 8 jam 15 menit. Iya, 8 jam 15 menit. Nah, yang 15 menit dia tidak dihitung karena belum 30 menit. Oke. Susi. Kita hitung adik-adik Susi dari jam 10 sampai jam 13.55. 10, 11, 12, 13. 3 jam 55 menit. Berarti sudah terhitung berapa nih? Iya, sudah terhitung 4 jam. Susi pakai mobil. Nah, jika P adalah tarif yang harus dibayarkan Ari. Ari, kita hitung motor 8 jam. 2 jam pertamanya, 1 jamnya berapa tadi? Sebentar. Untuk mobil dan 2.000 untuk motor. Berarti 2 jam pertama sejamnya adalah 2.000. Sisanya si Ari ini dia pakai motor ya. Totalnya 8 jam. Berarti sisanya iya 6 jam. Dikali sejamnya berapa nih untuk motor? Dan 1.500 untuk motor. Berarti ini 1.500 atau 1,5 ya. Berarti di sini 9.000, yang ini 4.000. Berarti kalau dijumlahin adalah 13.000. Oke, berarti kuantitas P adalah 13.000. Sekarang Q.
tarif parkir yang harus dibayarkan Susi. Susi 3 jam 55 menit, berarti 4 jam. Dipecah 2 jam pertama untuk mobil. Untuk mobil katanya 4.000. Berarti dikali 4 ditambah per jamnya sisanya 2 jam ya. Nah, untuk mobil katanya tarifnya itu jam berikutnya 3.000. Berarti 2 kali 3.000. 6 tambah 8, iya 14.000. Berarti mana yang lebih besar? Ya, Q lebih besar daripada P. Ya, 14.000 ini 13.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, gimana adik-adik, gampang ya? Asal bacanya detil ya. Sebentar. Gimana tadi? Eh si Ari pakai apa? Pakai motor ya. Ari pakai motor dari jam 7.30 sampai 15.45, berarti 8 jam 15 menit. Berarti anggap 8 jam. 8 jam itu dipecah jadi 2 jam pertama dengan 6 jam berikutnya, benar? Nah, 2 jam untuk motor katanya mana sih? 2.000 sejamnya. Berarti kalau 2 jam kali 2.000. Oh, Pak, bukannya jadi 2 jam aja udah masuk 2000 nih. Enggak, ini ada per jamnya di sini, ada kata-katanya per jam. Oh. 2 jam pertama per jamnya 2.000. Oh, Oke, siap ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Kayaknya si Ari salah ya. Ari berapa jam nih? Jam 7.30 sampai 15.45. Bener ya, 8 jam ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, 8 jam 15 menit, betul-betul. Ya, oke. Nomor 2, ini soal tebak-tebakan ya. Pak Budi juga parkir kendaraannya di tempat parkir tersebut. Saat keluar dari tempat parkir, ia memberi uang 20.000, kemudian kembaliannya 3.000. Berarti biaya parkir si Pak Budi adalah 17.000, benar? Nah, mana yang katanya kemungkinan yang tepat mengenai kendaraan dan waktu Pak Budi parkir? Nah, ini mau nggak mau adik-adik harus cek poin ya. Motor 7 jam, berarti dipisah 2 jam pertama dikali harganya tadi berapa? 2 jam pertama sejamnya? Lupa lagi, 2.000 ya. 2.000 berarti 2 kali 2.000 ditambah sisanya 5 jam 1.500. Iya, berarti di sini 7.500 ditambah 4.000. Berarti bukan lah ya. Pokoknya harus 17.000. Cek pilihan yang B. Motor dari pukul 9 sampai 19.00 berarti 10 jam. 2 kali 2 ditambah sisanya 8 dikali 1.500. 12 4 berarti ini 16.000. Tidak masuk juga, ada deh ya, harus 17.000. Berarti si B juga bukan. Motor selama 7 jam 40 menit. Berarti sudah kehitung 8 jam. 8 jam motor ditambah sisanya 6 dikali 1.500. 9.000 ditambah 4.000. Ini juga enggak ya. Ini 13.000. Mobil dari jam 9.55 sampai 14.30. Ngitungnya ribet. Yang dulu, mobil dari 9.30 sampai 13.45. Berapa jam nih? 9.30, 10, 11, 12.30, 13.30, 4 jam. 15 menit. Ya, 15 menitnya nggak dihitung, berarti 4 jam. 4 jam itu dipisah 2 jam pertama. Tadi untuk mobil berapa? 4.000, lupa lagi, kita lihat. Ya betul, 4.000. Ditambah 2 jam berikutnya, lupa lagi, 3.000 ya. Iya, 3.000 untuk mobil per jamnya 3. Iya, berarti di sini 8 ditambah 6. 14.000. Ini juga berarti bukan. Berarti jawabannya pasti yang D ya. Atau kalau nggak percaya dihitung boleh. Tapi saya yakin ya yang lain udah salah, pasti jawabannya yang D. Ya, kita percayain aja jawabannya adalah yang D. Silakan, ada pertanyaan?
Toko distributor telur memiliki stok 350 kilo yang dibeli dengan harga 15.000 per kilonya. Sebanyak 150 kilo dijual dengan harga 17.500. Sisanya, berarti sisanya berapa kilo? Iya, 200 kilo. Sekilonya dijual 16.500. Toko tersebut memperoleh laba untung. Nah, adik-adik tinggal hitung aja untungnya. Ya, berarti 350 kilo ini dipecah menjadi 150 kilo yang pertama dijual dengan harga 17.500, padahal dia belinya berapa? 15.000. Ini langsung aja adik-adik ambil selisihnya, itu adalah labanya. Berarti sekilonya untungnya adalah 2.500. 2.500. Terus sisanya 200 kilo untungnya. Nah, ini langsung aja adik-adik hitung untungnya, labanya dikali berapa nih? Dia belinya 15.000 tadi, dijualnya 16.500, berarti 1.500. Nah, ini tinggal adik-adik hitung aja untungnya berapa dari modalnya berapa. Itulah labanya ya. Kalau modalnya ya 350 kilo dikali sekilonya adalah 15.000. Ini tinggal selisihin nanti, tapi ngitungnya yang cepet gimana nih? Nggak bisa cepet, kalian aja deh. 15 kali 2, 30. 30, nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 300.000 nih ya. Yang ini 15 kali 25. 15 kali 25. 25, 7, 10, 2, 3. 375. Berarti 375, 123 ribu. Berarti dia ngejualnya totalnya 675.000. Padahal modalnya 35 kali 15. Hitung lagi kotret aja ada deh. 25, 15, 17, 5, 3. 5, 12, 3, 4, 5. 525. 525.000. Berarti labanya maaf, ini udah laba ya Dedek. Kenapa? 5.250.000. Oh iya bener. Ini nolnya kurang tuh ya, kecepatannya 1, 2, 3, 4. Nolnya ada 4 nih Dedek ya, ngegeser berarti. Berarti 5.250.000. 5.250.000. Ini modalnya. Berarti untungnya berapa? Tinggal di ini ya, labanya dibagi modalnya dikali 100% ya. Wah, ini ngitung nih Adik-adik, berapa nih? 675 dibagi 525 aja lah yang dekat, angkanya berapa nih? 675 dibagi 525. 1 525 5 lagi, maaf salah ngitung. 0, 7 kurangin 2, 5, ini 1 ya. 153. Iya, sekitar 3 ya. Kalau 2 ini kurang 3 ya, sekitar 13%-an. 3 kali 5 itu 1.500 sekian ya. Berarti sekitar 13%. Berarti jawabannya nggak ada yang dekat kan? 12 nggak ada untungnya ya, 12 koma berarti ya. 12 koma berarti sekitar 13%. Jadi adik-adik cukup menghitung langsung untungnya. Jadi jangan dikaliin 17.500, kelamaan. Langsung aja hitung 150 kilo, untungnya 2.500. Jadi total untungnya adalah 675.000 dari modalnya. Modalnya 5.250.000 dikali 100%, hitung aja angkanya. Sekitar di situ ya. Di sini ada kata-kata sekitar, jadi nggak pas. Ya, oke. Terima kasih ya. Tadi jeli ya. 35 kali 15 saya nggak ngitung nolnya ya. Langsung aja 525. Makanya aneh ya, modalnya kenapa lebih kecil ya.
Oke, tidak ada lagi pertanyaan, kita next ke soal selanjutnya ya. Ya, oke, kita baca di adik-adik ya. Berikut ini adalah tabel klasmen sementara 5 klub teratas. Jadi ini yang ditampilin hanya 5 klub teratas Liga Serie A Italia tahun 2022. Setiap klub tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lainnya. Jadi maksudnya apa nih? Ini harus ngerti dulu adik-adik. Tepat 2 pertandingan dengan tim lainnya. Misalkan Napoli lawan Atlanta 1 kali. Nanti Atlanta lawan Napoli. Jadi bolak-balik ya. Berarti dengan klub lainnya itu 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali. Jadi si Napoli ini berapa kali pertandingan adik-adik? Napoli lawan Atlanta, nanti Atlanta lawan Napoli 2. Ini 2 lagi, ini 2 lagi. Sampai di bawahnya itu ada berapa nih? Ada 20 klub. Berarti di bawah Napoli ada berapa klub? 19, masing-masing 2 kali. Berarti ada total? Iya, totalnya 38 pertandingan. Ada yang ngerti nggak? Jadi si Napoli ini 38 pertandingan, begitu juga Atlanta ya. Atlanta 19, 18 di bawah, 1 di atas, berarti ada 19 juga. Masing-masing 2 kali pertandingan, berarti 19 kali 2. Nah itu harus ngerti dulu, oke? Walaupun yang nggak suka bola ya harus ngerti. Jadi Napoli lawan Atlanta nanti ada kunjungan balikan ya, kunjungan apa? Pertandingan kebalik Atlanta lawan Napoli. Poin yang diberikan di bawah ini adalah klub memainkan sekitar 30 pertandingan. Untuk setiap kemenangan, kalau menang 3 poin, kalau imbang 1, kalau kalah 0. Total skor menjadi penentu kedudukan klasmen pertandingan. Oke, sekarang kita lihat tabelnya Adek. Ini sudah 32 pertandingan, menangnya 29 kali, imbangnya 1, 30, kalahnya 2. Berarti ini diuraikan ya, 32 pertandingan, ini juga sama. Sebenarnya ini kelebihan ya, harusnya kalahnya nggak usah disebutin, nanti bisa dihitung sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini baik yang bikin soalnya. Oke, jumlah total sisa pertandingan yang melibatkan kelima klub tersebut, jika diasumsikan 5 klub tersebut telah tepat 2 kali melawan satu sama lainnya. Jadi, berapa total sisa pertandingannya? Nah, ini baru 32 pertandingan. Tadi si Napoli harus berapa kali pertandingan? Ada deh? 38. Oke, berarti di sini sisanya tinggal 6 lagi. Jadi jumlahnya harus 38. Ini 6 lagi. Ini 7 lagi, ini 6 pertandingan lagi, ini 6 pertandingan lagi. Berarti total sisa pertandingannya tinggal dijumlahin. Berarti 6, 6, 6, 6, 24, 24 ditambah 7 ya. 6 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 6. 24 tambah 7 berarti ada 31 pertandingan lagi. 5 klub teratas tersebut. Gampang ya? Gimana? Adik-adik bisa? Nah, tadi satu klub itu sampai selesai harus ada 38 kali pertandingan. Karena di bawahnya itu kan ada 19 ya. Napoli di bawahnya ada 19. Kenapa tahu ada 19? Karena di bacaan itu ada 20 klub. Berarti selain si Napoli ada 19. Nah, masing-masing 2 pertandingan. Napoli lawan Atlanta, Atlanta lawan Napoli. Dan begitu seterusnya. Napoli lawan AC Milan, ntar AC Milan lawan Napoli. Di bawah Napoli ada 19. Berarti berapa kali pertandingan Napoli melawan yang lain? Iya, 19 kali 2. 19 kali 2, 38. Ini baru 32. Supaya jadi 38 nambah berapa? Gitu. Ya, itu pertanyaannya. 667 dari mana? Total pertandingannya harus 38. Berarti ini baru 32 pertandingan. Berarti tinggal nyisain 6 pertandingan lagi dan seterusnya. Jelas yang nanya? Halo? Yang bertanya jelas? Ya, jelas ya. Oke, jelas. Sip. Jika X adalah total skor yang masih bisa diperoleh
klub AC Milan. Maka nilai X yang mungkin, nah adik-adik harus bisa baca. X di sini adalah ini, namanya minimum, yang ini yang terbesar ya, maksimum. Berarti kita cari dulu AC Milan tinggal menyisakan berapa pertandingan. Adik-adik, lihat. AC Milan ada 7 pertandingan lagi. Dia nilainya akan maksimum jika apa? Jika 7 pertandingan ini semuanya menang, benar? Berarti kemenangannya ada di sini semua. Berarti jadi dia 30 kali menang. Kita hitung skornya. Yuk. 30 kali menang. Satu kali menang tadi skornya berapa tadi? Dapat 3 poin. 5 imbang. Berarti 5 kali 1 poin imbang ya. 0 nggak usah dihitung. Jadi 30 kali 3 90 95. Ada deh. Maksimumnya 95. Minimum akan terjadi jika apa? Yang 7 kali sisa pertandingan itu kalah semua, Dede, ya. Kalah semua. Jadi ditumplekin ke sini nggak usah dihitung, berarti yang tadi asalnya 23, menangnya 23 dikali poinnya 3, satu kemenangan ditambah imbangnya satu kali berarti imbangnya 5, maaf. 5 kali poinnya 1. 23 kali 3 69 tambah 5 74. Ini yang terendahnya. Maksimumnya tadi 95. Berarti nilainya di antara 74, rentang 74 sampai 95. Iya, berarti pas ya, di sini jawabannya adalah yang E. Jadi dia minimum kalau sisa pertandingannya kalah semua. Maksimum kalau sisa pertandingannya 7-7-nya itu menang semua. Oke, jelas ya adik-adik ya? Boleh screenshot dulu. Oke, silakan. Ini minimum. Oke, soal selanjutnya. Diasumsikan 5 klub teratas tadi tepat 2 kali melawan satu sama lain, benar ya? Jika pada sisa pertandingan yang ada Napoli menang pada 3 pertandingan dan sisanya kalah. Aduh, tadi harusnya yang tadi ya. Pokoknya tadi 38, berarti ini tinggal nyisain 7. 6 pertandingan, 6 pertandingan, 7 pertandingan, 6 pertandingan lagi, 6 pertandingan lagi. Nah, katanya Napoli, ada fokus di Napoli nih. Napoli menang pada 3 pertandingan dan sisanya kalah. Napoli itu 6 kali main lagi, 3 pertandingan menang, berarti tambahin 3 di sini ya. Kemenangannya nambah 3 dan sisanya kalah. Sisanya berarti 3, kalahnya di sini. Maka kemungkinan yang tepat di antara 5 klub tersebut adalah, berarti kita hitung skor masing-masing, ada deh. Skor si Napoli berapa nih? 32. 29 tambah 3 32. 32 kali menang, satu kali menangnya poinnya 3. Imbang satu kali, berarti poin imbang itu 1. Kalah nggak usah dihitung ya karena 0. Ya, berarti ini jumlahnya adalah 6, 96 tambah 1 poinnya 97. Nah, kita cek adik-adik, pilihan yang A. Atau kita cek pilihan yang E. Dari bawah aja lah kita coba ya. Napoli tidak mungkin dikalahkan oleh keempat klub yang lain. Oh, oke. Berarti skor maksimal semua ya. Kita hitung skor maksimal. Apakah dia ngelebihin 97? Kalau tidak ngelebihin 97 berarti tidak mungkin dikalahkan. Yuk kita hitung. Nyisain 6 lagi pertandingan, anggap aja kemenangannya di sini semua, Dede ya. Jadi 6-6-nya menang semua. Jadi 30 kali kemenangan dikali poinnya 3 ditambah imbangnya 2. Berarti 2 kali 1 92. Ya, berarti dia belum kalah. Si Napoli masih 97. Kalau yang ini 7 sisa pertandingannya bersin ke sini menang semua 30. Berarti sama ya, 30 kali menang dikali 3 90 ditambah 5. Ini juga masih 95 ada ya, masih belum dikalahkan. Yang ini 6-6-nya bres kesiniin jadi 27 kali menang. 27 kali 3, wah tambah kecil lagi nih ya, imbangnya 3. Ini kecil lagi,
Yang ini aja 95, ini berarti di bawah 95. Yang ini 26, ini juga sama ya, 26 dikali 3 kecil banget, imbangnya 2. Wah, ini kalahnya apalagi ya, lebih parah, 10 kali. Nah, berarti skor tertingginya tetap 97. Berarti Napoli tidak mungkin dikalahkan oleh keempat klub teratas yang lainnya. Ya. Untung kita cek yang E ya. Coba kalau kita cek dari A, B, C, D, habis deh waktunya. Ya ini kebetulan aja ya, saya ada feeling saya mau cek dari yang E. Silakan adik-adik, ada pertanyaan? Aman ya? Oke, kalau aman kita next ke soal berikutnya. Tabel berikut menjelaskan jumlah lulusan dalam ribu dari sekolah A, B, dan C. Ini di pabrik baja, sekolahan A itu ada 4.000 lulusan, B 5.000 lulusan, C 5.000 lulusan, dan seterusnya. Cara bacanya gitu. Pabrik manakah yang cenderung paling memanfaatkan sekolah C dibanding sekolah lainnya? Sekolah C. Oke, kita fokus sekolah C. Ini di pabrik baja ada 5.000 lulusan, di keramik 5.000, 4.000, 6.000, 7.000. Tapi dari total ini ya semestanya, berarti yang di pabrik baja 5 dari 14. Karena dia campuran, ada yang dari sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Berarti sekolah C-nya 5/14. Yang ini 5 per berapa? 5/13. Gede mana? Iya, gede mana? 5/13 dengan 5/14. Iya, gede yang keramik ya. Berarti ini salah. Ya, kalau mau dihitung gini ada 5/14, 5/13. Gede mana? Nah, ini tinggal kali silang adik-adik. 5 kali 13, yang ini 5 kali 14. Gede mana? Gede ke sana. Berarti gede yang ini. Nah, gitu ya. Tandanya ke sini, berarti ini ke sini. Ngikutin. Jadi triknya kali silang aja. Oke, yang ini 4 per berapa nih? Dari jumlahnya 9, 10, 12. Atau saya sederhanain jadi sepertiga. Kita hitung lagi 5/13 dengan sepertiga. Gede mana? Kali silang. 15, ini 13 kali 1. Berarti gede ke sini. Oh, tandanya ngikutin ini ke sini. Berarti tetap masih 5/13. Berarti ini kalah. Yang ini 6 dari 16. Sederhanain. Bagi 2, 3. Bagi 2, 8. 5/13 saya bandingin dengan 3/8. Kali silang 40, ini 39. Gede ini. Oh, berarti masih gede 5/13. Berarti ini juga kalah. Jadi nggak usah dihitung pakai koma ya. Tinggal kali silang aja. 7/19. Kita bandingin 5/13 dengan 7/19. 19 kali 5, 45, 95. 13 kali 7, 21, 91. Gede 95. Berarti gede yang ini. Jadi ini ngikutin si ini. Berarti ini juga kalah. Berarti jawabannya adalah keramik. Ya, jadi jawabannya adalah keramik yang memanfaatkan sekolah C. Paling banyak. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Aman ya? Iya. Makanya adik-adik kali kalian harus apal banget ya. Biar cepet gitu ngerjain soal-soal yang kayak gini. Oke, nomor berikutnya. Pernyataan matematik. Perhatikan pernyataan matematik berikut. Pernyataan 1. P adalah 25% dari Q. Q adalah 110% dari R. Untuk PQR lebih besar dari 1, maka pernyataan yang pasti benar adalah lebih besar dari 1. Nah, adik-adik ambil aja yang paling gampang apanya nih? R-nya dulu ya. Misalkan R-nya 100 aja. Ini dimisalin aja, R-nya 100. Maka Q-nya adalah berapa nih? Q adalah 110% per 100 dari R, dari 100. Coret-coret berarti Q-nya adalah 110.
P adalah 25%, 25/100 dari Q. Q-nya 110. Coret-coret, 25 kali 11, 275 dibagi 10, berarti 27,5 ya. Gede mana nih P sama Q? Sama R. Ya, kita cek pilihannya. P lebih kecil dari Q, betul. Q lebih besar dari R. Bener ya? Ya, berarti langsung aja dapat jawabannya yang A. Tapi coba kita cek dulu yang lain ya. P lebih besar dari Q. P, mana tadi P? P lebih besar dari Q. Oh, udah salah ya. Q itu 110, berarti ini salah. Q lebih besar dari P. Q lebih besar dari P, betul. Tetapi lebih kecil dari R. Enggak ya. R-nya kan tadi udah dimisalin 100. Q adalah yang terbesar. Bisa juga ya. Q adalah yang terbesar. Q adalah yang terkecil. Ini kontradiktif ya, berarti ini salah. Iya, ini sebenarnya ada dua jawaban. Bisa A, bisa D. Tapi yang lebih lengkap sih A. P lebih kecil dari Q, tetapi lebih besar dari R. Oh, enggak, deh, salah. Maaf, yang ini salah. Yang ini salah, Dede. P lebih kecil dari Q. Ini benar ya, lebih kecil dari Q, tetapi lebih besar dari R. Enggak, R-nya 100. Iya, sorry. Maaf, Dede, ini salah. Q lebih besar dari P, tetapi lebih kecil dari R. Q adalah yang terbesar. Ya, berarti Q yang terbesarnya ya. Berarti ini yang benar, Dede. Ya, jawabannya harusnya D. Sorry, saya tadi bacanya Q lebih besar dari R. Ini tetapi lebih besar dari R, maksudnya si P-nya ya. P lebih kecil dari Q, tetapi lebih besar dari R. Nah, itu si lebih besar dari R-nya itu menyatakan si P. Maaf, ada ya salah baca. Jadi harusnya yang D jawabannya. Betul ya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita next ke soal selanjutnya ya. Wah, di sini pesertanya udah hampir 100 ya, Dede. Bagus ya, tetap semangat Adik-adik ya. Oh ya, pesan saya itu Adik-adik kuantitatif, tolong Adik-adik baca lagi teorinya. Ya, mudah-mudahan nanti saya akan masukin ke YouTube ya, kuantitatif teori-teori dasar, tolong dibaca lagi. Itu saya udah masukin 2 ya, Adik-adik, logaritma dengan apa ya? Lupa lagi tuh saya. Logaritma dengan apa ya, lupa. Oh, dengan pertidaksamaan ya. Nanti 8 bab lagi nyusul ya. Teorinya harus ada dikuasai, terus banyakin latihan ya. Minta soal-soal ke petugas di sana ya. Nanti dapat soal-soalnya, Dede sering aja latihan. Atau sudah banyak latihan ya. Gak apa-apa lah ya, sebulan ini berjuang. Jangan mengenal lelah ya, Dede, sebulan ini sikat aja terus, Dede ya. Oke, nomor 9. Jadi Dede enjoy aja, nikmatin Dede. Ini prosesnya nih seru nih. Ya, kapan lagi seperti ini ya. Oke, Pandu, Ratih, dan Desi pergi ke toko buah untuk membeli buah apel, jeruk, anggur. Pandu membeli 2 kg apel, 1 jeruk, 3 kg anggur, total harga 210. Oh, berarti persamaannya 2 apel ditambah 1 jeruk ditambah 3 anggur. Oh, anggur ini apel, anggurnya saya misalin aja B aja ya. Apel, jeruk, anggurnya R aja deh. Anggur. Harganya 210.000. Sedangkan Ratih membeli 4 apel. Jeruknya satu lagi, 1 jeruk. 1 anggur. Harganya 218.000.
Yang PK ini ada yang nanya ya, yang PK materinya apa aja? Materinya itu ada yang harus ada dikuasai materi di PK itu ada 15 bab ada deh. Ya, garis lurus, parabola atau fungsi kuadrat, tapi ambil aja setengahnya lah ya karena waktunya udah mepet, ambil aja 7 bab yang sering muncul. Nah, 7 bab yang sering muncul. Halo, kenapa? 7 bab yang sering muncul itu kayak parabola, fungsi kuadrat, limit, itu menempati posisi teratas ya, sama garis lurus, terus matriks. Oh, ini matriks, ya, ini gampang-gampang, ringan-ringan, lucu-lucu ya, ada harus bisa ini ya. Fungsi kuadrat, limit, garis lurus, matriks, peluang mah tolong dihindari dulu ya, ada karena saya yakin soal peluangnya pasti susah. Yang kayak bikin slot-slot gitu ya, itu mendingan dihindari ada deh. Bilangan genap yang kurang dari itu mah ribet ada deh ya. Terus statistik paling jangkauan rata-rata kayak gitu. Kalau susah ya skip aja ya, ini statistik. Iya, logaritma juga banyak juga muncul ya, statistika. Logaritma itu yang teratas aja ada deh pelajari ya. Yang lainnya mah udahlah, kayak integral kayak gitu udah deh. Apa namanya, pasrahin aja lah ya. Terus turunan. Nah, ini turunan ya. Turunan itu nyambung nanti ke limit. Terus FOG, nah ini harus bisa ya. F komposisi G, F dicampur G. Cara nyari inverse, cara mencampur dua fungsi. Nah, ini ada deh materi yang ini, satu lagi barisan deret yang paling sering muncul ya. Barisan dan deret, aritmatik, geometri. Rumusnya cuma dikit. Tapi variasi soalnya banyak, seringin aja latihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi apa ya? Ada cari-cari aja lagi ya. 10 pokoknya mah ya. Oh, matriks ya. Oh, udah matriks. Ini matriks nih favorit ya. Garis lurus, limit, fungsi kuadrat, dan seterusnya. Ya, satu lagi bebas lah. Pokoknya ada deh, kuasai segini aja udah cukup sebenarnya. Ya. Ya, kita teruskan. Tadi sampai di mana? Oh, 218.000. Jika Desi ingin membeli, si Desi nih, Desyong membeli apa katanya? 3 apel, 1 jeruk juga, 2 anggur, 2 R. Dan ia memberikan uang 5 lembar 50 ribuan, berarti 250 ribu. Dia ngasih 250 ribu. Maka kembalian yang diperoleh Desi adalah di toko yang sama ya, asumsinya ini di toko yang sama. Nah, adik-adik kalau eliminasi substitusi jelas adik-adik nggak akan dapet ya. Karena di sini ada 3 yang dicari atau 3 variabelnya AJR, sementara persamaannya cuma 2 yang dikasih tahu adik-adik. Ini nggak mungkin. Nah, caranya adik-adik coba-coba. Coba-coba 2 persamaan ini diapain, atau 1 persamaan, atau terserah. Ada nggak hubungannya? Kira-kira diapain coba supaya dapetin jadi segini? Ayo ngelamun dulu adik-adik, pikirin dulu kira-kira 2 persamaan itu diapain, apakah dijumlahin, apakah dikurangin, kemudian dibagi, atau gimana? Pinter, ditambahin dulu. Iya, ditambahin dulu. Jadi apa katanya kalau ditambahin? 6A ditambah 2 jeruk, tambahin 4 anggur. Ini juga ditambahin 428.000. Kemudian dibagi 2. Pinter ya. Nah, ini tapi ini untung-untungan ya. Kalau ada lagi bagus, lagi jeli, lagi tenang ngerjainnya itu pas ya. Bagi 2 ini 3A cocok, 1J, ini bagi 2 2R. Berarti ini juga dibagi 2. Berarti 214.000. Nah, dia bayarnya 250.000. Berarti kembalinya berapa ada deh? 36.000. Sip. Silakan ada pertanyaan. Jadi banyak variabel itu harus sama dengan banyak persamaan, baru bisa dihitung harga masing-masing. Ya. Tapi kalau misalkan kurang persamaannya, berarti pasti ada yang bergantung. Nah, bergantungnya itu kita cari, coba-coba. Sip. Oh iya, satu lagi yang sering muncul, aduh saya lupa ya, pasangan yang logaritma ya, eksponen, ada pangkat-pangkatan. Ini sering juga muncul. Ya udah ini aja, ada ya, kuasai
Sehari satu bab lah, kan bisa 10 hari tuh ya. Sekarang tanggal berapa nih? Masih tanggal 23, 10 hari tanggal 3. Bisa lah ya. Kuasai ini, tulis dulu teorinya, terus banyakin latihan. Minta aja soal-soal, atau ada deh bisa download soal-soal di internet banyak ya, tentang barisan deret, tentang fungsi kuadrat. Nah, itu ada kalau nggak salah di MATLAB ya. Di MATLAB, MATLAB. Gimana ya nulisnya saya lupa. Nah, ini di situs ini ada deh, download banyak soal di sini. Ya, oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oh iya, M4TH LAB ya. Nah, yang di sini banyak ya. Adik-adik cari aja di situ ya. Itu bisa di-download ya bagusnya ya. Wah, ini baik banget yang punyanya nih. Mau soal apa juga ada di sini adik-adik. Ya, kita masuk ke soal selanjutnya. Seorang pekerja mengecat sebuah tembok berbentuk persegi panjang. Kalau bingung, adik-adik gambarin. Nih temboknya. Bayangin ini tembok lagi berdiri. Panjangnya 5 meter. Dan 30% udah selesai. Anggap aja sepertiganya ini udah selesai. 30% udah dicat. Berarti 30% udah dicat. Terus selanjutnya dia ngecat 10 meter lagi. Nggak tahu kayak gimana. Pokoknya di sini 10 meter persegi. Dia cat lagi. Nah, sisanya 4 meter persegi lagi. Sini yang belum dicat. Berapakah lebar tembok itu? Nah, ini sebutlah lebar ya. Ini 5, ini lebarnya L. Berarti luasnya itu adalah, sebutlah L. Ini baru dicat sebanyak berapa? 30%-nya. 30% dari apa? Dari luasnya. Ditambah 10 meter. 10 meter persegi. Sisanya 4 meter persegi. Berarti tambah 4 meter persegi. Gitu ya. Jadi luas total ini kalau diuraikan ini tambah ini tambah ini. Nanti dapat L-nya. Nah, ini kurangin ini adik-adik, kalau 1 T berarti 100%, dikurangin 30% berarti 70% dari L, sama dengan ini tambah ini 14. 70% T 70/100 dari L sama dengan 14. Ini nolnya atas bawah bagi 10, kiri kanan bagi 7. Berarti 2 kali silang. Oh, berarti luasnya 20. Kalau luasnya tembok itu 20, berarti sini harus berapa, Dede? Iya, 4. 4 kali 5 kan 20 ya. Berarti jawabannya 4. Gampang ya. Kalau digambar tuh gampang Dede. 30%-nya, 30% dari luas udah dicat, tambah lagi 10 meter. Ini sisanya yang belum dicat. Nah, ini sama dengan luas total ini. L-nya udah dapat 20. Nah, luas ini tuh kan panjang kali lebar ya. Oh iya. Iya, di soal 5 panjangnya lebarnya nggak tahu. Luasnya 20, berarti berapa ini gitu. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, jadi digambar ya supaya jelas soalnya. Oke. Wah, ini udah digambar nih, enak nih. Oke, misalkan diberikan bentuk taman seperti berikut. Nih gambarnya kayak gini, terus bangun datar ABCD yang di luar ini ya, ABCD merupakan persegi. Persegi itu berarti ukurannya sama, kalau ini X berarti ini juga X. Panjang AC 18 akar 2. Oh, dari A ke C 18 akar 2. Ini kalau saya hubungkan ke sini tembus 18 akar 2. 18 akar 2. Berarti ini X-nya berapa? Iya, 18. Ya, itu Pitagoras ya. Berarti 18 akar 2 kalau dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. X kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi 2X kuadrat sama dengan ini berarti 18 kuadrat dikali akar 2 dikuadratin 2. 2-nya kiri kanan coret, berarti X-nya 18. Oke, berarti ini 18 ya.
dan daerah yang berwarna hijau. Lebar jalan 2 meter. Oh, ini 2 meter nih. Ini katanya jalan, yaitu luas dalam persegi ABCD dan di luar persegi PQRS. Ini di luar PQRS, berarti ini di dalam ABCD. Berarti ini jalan ya. Oke, ini jalan. Yang warna hijau itu dan daerah yang berwarna hijau di luar lingkaran dan di dalam persegi akan ditanami rumput. Nah, ini jelasnya rumput ya. Biaya penanaman rumput per meter perseginya 110.000, sedangkan biaya pembuatan jalan per meter perseginya 500.000. Tentukan luas daerah yang akan ditanami rumput. Nah, adik-adik perhatikan yang hijau itu apa luasnya? Iya, luas persegi yang kecil ini dikurangin luas lingkaran. Iya, itu rumusin dulu. Berarti luas daerah yang hijau atau rumput itu sama dengan luas persegi yang kecil dikurangin luas lingkaran. Luas persegi yang kecil, sisi kali sisi. Berapa sisinya? Tadi adik-adik udah tahu X di sini adalah 18. Di kiri kanan ada jalan 2 meter, 2 meter. Berarti dari sini ke sini berapa dong? Berarti berkurang 4 ya? 18 kurangin 4. Iya, 14. Berarti persegi yang kecil adalah sisi kali sisi atau 14 kuadrat. Dikurangin luas lingkaran. Luas lingkaran adalah V R kuadrat. V R kuadrat. Berapa jari-jarinya? Ada deh. Ya, tadi dari sini ke sini 14. Berarti jari-jari kan dari pusat ke sini. Oh, berarti setengah ini dong. Bener nggak? Iya, berarti 7. 7 kali 7. Berarti pi R kuadrat. Ini saya tulis dulu 14 kali 14. Dikurangin pi-nya saya ambil aja 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7 ya. Kalau bukan kelipatan 7 ambilnya 3,14. Ini coret. Angka belakangnya coba bisa nggak? 4 kali 4 belakangnya 6 bla 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 6. 7 kali 2 belakangnya 4 bla 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 4. 6 dikurangi 4 belakangnya 2. Iya, ketahuan ya jawabannya yang belakangnya 2. Pak, Ya, halo. kok bisa jadi 14? Yang mana, yang mana? Yang luas lingkaran, persegi yang kecil. Oh, kan dari sini ke sini 18, ngerti nggak? Ya, Oke, di kiri kanan ada jalan 2 meter. 2 meter, 2 meter. Berarti sisa dari sini ke sini berapa? 18 dikurangin kurang berarti. benar. 18 kurangin 4, iya. Jadi 14. Berarti luasnya 14 kali 14. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Masih semangat kan? Iya, kita lanjutkan Adik-adik sebentar lagi ya. Sedikit lagi. Jadi kalau orang-orang yang optimis itu selalu ngomong sedikit lagi walaupun masih banyak ya. Dikit lagi, dikit lagi. Wah, gitu ya. Oke, nomor 12. Berapa biaya total pembuatan jalan untuk taman tersebut? Pembuatan jalan. Coba perhatikan luas jalannya berapa Adik-adik di sini. Luas jalan ini berarti luas yang apa dikurangin luas apa? Luas persegi yang besar dikurangin luas persegi yang kecil. Itulah luas jalan. Satu luas jalannya katanya 1 meter perseginya 500.000. Berarti kita cari dulu luas jalannya. Benar? Luas jalan itu sama dengan luas persegi yang besar dikurangin luas persegi yang kecil. Yang besar sisinya 18, berarti 18 kuadrat. Yang kecil tadi berapa? 14 kuadrat. Nah, ngitung gini ini sering banget Adik-adik. Tinggal diuraikan jadi sekawannya, kurangin dikali jumlahnya. Berarti ini 4, yang ini 32. Ini luas jalannya, berarti biaya totalnya adalah 4 kali 32 kali 500.000, benar? Nah, 5 kali 4, 2. Kan gampang ya, 20. 20 kali 32 kali 2 berarti 64. Bla 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 ya, cari yang angkanya 64
ribu maksudnya. Ya, 64 juta ya. Saya peduli amat nolnya. Pokoknya ini belakangnya udah nol semua. Silakan, ada pertanyaan? Aman ya? Ya, dikit lagi nih. Ya, kita baca soal selanjutnya. Amar adalah seorang arsitek yang ingin membuat monumen negara yang berbentuk prisma segi enam beraturan seperti berikut. Oke, pembangunan tersebut akan dilakukan 6 bulan. Oh ya, Dede nanti kan ngotretnya kalau Dede tidak di laptop seperti ini ya, ngotretnya nanti di kertas pas UTBK. Tolong setiap kotretannya itu Dede kasih nomor ya. Karena bisa nyambung dengan nomor sebelumnya, misalkan nomor 13 habis ngotret-ngotret nanti pas pertanyaan nomor 14 berdasarkan soal nomor 13. Nah, Dede nanti cari lagi kotretan mana tadi nomor 13 ya kotretannya. Jadi kasih nomor ya, dikasih nomor nomor 13 gitu baru kotret-kotret gitu ya. Santai aja adik-adik ya, waktunya udah ditambahin 7 menit, lumayan ya 7 menit. Jangan kejebak sama soal susah. Ini kira-kira soalnya susah nggak ini? Coba kita baca dulu. Ini katanya ada gedung 8 8 segi 6 beraturan berarti 8 semua. Nah, ini bisa dianggap lingkaran ya. Lingkaran itu 360 derajat. Kalau dibagi 6 berarti sudutnya 60 derajat, benar? Ini 60 derajat. Kalau yang ini berapa, Dede? Ini ada rumusnya nih. N-1 per 2 dikali 180 derajat. Jadi kalau segi 6, 6 kurangin 1, 5 per 2 kali 180. Ini 90, 450. 450 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6, saya lupa deh rumusnya. Lupa deh, jangan. Kalau segitiga, coba segitiga. 3 kurangin 1, 2. 2. Oh, lupa ada deh rumusnya. Rumus untuk segi-segian. Segi 4. 4 kurangin 1. Oh, N-2. N-2. Iya, N-2 ini ada deh. Oh, saya lupa ya. Segitiga. 3 kurangin 2, 1. 1 per 2 dari 360 berarti ini. N-2 per 2 kali 360 derajat. Oh, berarti ini langsung aja 180 ya. N-2 kali 180 ini udah lama nggak dipakai sih ada deh ya. Jadi lupa. Kalau segitiga, 3 kurangin 2, 1 kali 180. Berarti jumlah sudut pada segitiga 180. Kalau segi 6, 6 kurangin 2, 4 kali 180. Nah, karena di sini ngebagi 6 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 6. Nah, ini bagi 2, 2 bagi 2, 3. Ini bagi 3, 6, 60 kali 2, 120. Berarti ini 120 derajat, berarti masing-masing 60. Nah, kalau ini 60, 60, 60, berarti ini segitiga sama apa? Sama sisi gitu. Ya, 60, 60, 60 derajat. Berarti sama sisi. Berarti ini sisinya sama semua, Dedek. Ini 8, ini 8, ini juga 8. Berapa pengeluaran total biaya untuk pembangunan monumen tersebut? Akan dikerjakan 6 bulan oleh 6 orang. Untuk pembangunan per meter kubiknya dibutuhkan biaya 5 juta serta gaji setiap pegawai 12 juta per bulan. Berapa pengeluaran total untuk pembangunan monumen tersebut? Ini sebenarnya ambigu deh ya. Ya udahlah, di sini pokoknya pembangunan per meter kubiknya 5 juta. Ini yang ditanyain pembangunan monumen ya. Tidak dengan gaji. Sebenarnya harusnya pengeluarannya dengan gaji-gajinya ya. Dengan si gaji karyawan. Tapi ini baiklah yang bikin soalnya ya. Cuma untuk pembangunan monumennya aja. 5 juta per meter kubiknya. Ini ada berapa meter per meter kubiknya? Hah? Oh, per meter kubik ya? Sebentar. Untuk pembangunan per meter kubiknya dibutuhkan biaya 5 juta. Ini salah, Dede. Bukan kubik, ini harusnya persegi ya. Kalau kubik itu volume, Dede.
Sorry, maaf Adede salah ya. Ini harusnya, untung Adede mungkin nggak baca ya. Kalau saya bacanya detail ya. Ini harusnya per segi. Artinya ngitung luasnya Adede ya. Luasnya. Atau volumenya. Oh, oke. Kubik. Nggak jadi, benar. Kubik Adede. Kubik, ya udah volumenya berarti ya. Berarti kita hitung volumenya. Nah, berarti volume yang ini, volume itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya ada 6 buah segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti luas alasnya 6 kali luas segitiga. Dikali tinggi. Nah, tingginya adalah 10 akar 3. Kalau di sini persegi tadi berarti ngitung luas permukaan ya, ada deh ya. Luas permukaannya aja, luas bawah berapa, luas depan, kiri, kanan, belakang berapa semua ya. Nanti dikali 1 meter perseginya. Kalau kubik berarti volumenya. Ya, pangkat 3 berarti volumenya. Yuk, luas segitiga setengah, alas kali tinggi. Tadi segitiganya gini. Ini 8 karena sama sisi, ini 8. Berarti ini tingginya, tinggi segitiga itu adalah tengah-tengah sini. Kalau ini 8 berarti ini 4. Berarti tinggi yang ini adalah apa? 8 kuadrat dikurangin 4 kuadrat. Tadi ya, 8 kurangin 4, 8 tambah 4. Dari mananya, Pak? Apa? 8. 8. Ini nih segitiga ini. Ini sisi miringnya. Ini 4. Saya cari tinggi yang ini, tinggi segitiga ini. Ini nih. Bisa 8. Ini segitiganya sama sisi. Siap. Tadi udah dihitung ya sudutnya ya. Rumusnya N-2 kali 180. Itu untuk segi-segian. Total sudutnya ini. N-2 kali pi. Pi-nya di situ 180 derajat. Tadi sampai mana? Oke, 4 kali 12. Berarti 4 kali 12 itu 4 kali 3. Nah, yang ada 2 kali keluarin dari akar. Berarti 4 akar 3. Oke, kita masuk setengah. Alasnya tadi berapa? 8. Tingginya yang tadi ya. 4 akar 3. 8 kali 4 akar 3 dikali 10 akar 3. Ya, ini dengan ini 3. 3 kali 8, 24 kali 4. 16, 8, 9. 960. 960 dikali akar 3 kali akar 3, 3. 96 kali 3, 18. 27, 28. 288. 0. 1 meter kubiknya tadi berapa? 5 juta. Berarti dikali 5 juta ya. Biayanya adalah 2880 dikali 5 juta. Nah, adik-adik, ini ada menarik nih perkalian 5 yang cepat ya. Pokoknya setiap adik-adik ketemu dibagi 5 atau dikali 5, ganti angka 5 sama 10/2. Boleh nggak? Selalu ganti 10/2. Jadi ini enaknya adik-adik ngebagi 2 dulu. Bagi 2, 1. Bagi 2, 4. Bagi 2, 4. Bagi 2, 0. Kali 10. Nah, berarti 144 sekian. Ini ada jutanya. Nah, saya nggak peduli amat angkanya, cari yang 144. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, jadi setiap ada angka 5, adik-adik boleh ganti sama 10/2. Silakan kalau ada pertanyaan. Kayak gini nih, ada nih. 4, 7, 3, 2, 8, 6, 5 dikali 5. Wah, ini kan repot ngaliin 5. Ganti ada deh 5-nya sama 10/2. Ya, berarti ini tinggal dibagi 2 dulu. Yuk, bagi 2. 4 bagi 2, 2. 7 bagi 2, 7 dibagi 2. 7 bagi 2 berapa? 3, 6. Ini sisa nih. Ya, jadi 3. Sisanya 1. 1 kesiniin ada deh. Jadi 13. 13 bagi 2, 6 ya. Sisanya 1 kan 12, sisa 1. Satunya kesini. 12 bagi 2, 6.
8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Ini 5 bagi 2, 2,5. 2,5 kali 10, 25. Nah, ini pasti jawabannya. Nggak percaya, ada deh, pencet aja kalkulator ya. Nah, ini saya pakai kalkulator. Empat tujuh tiga, mana sih tadi? 4732 865 dikali 5 sama dengan 23664 325 tuh ya. Jadi adik-adik mau kali 5 atau dibagi 5, misalkan ini bagi 5 berapa, ganti ininya sama 10/2 adik-adik ya. Itu paling gampang, itu menarik ya adik-adik, angka itu perkalian 5 sama dengan diganti sama 10/2. Oke, itu hiburan saja ya. Kita masuk lagi ke soal berikutnya. Silakan, ada pertanyaan? Oh, ini mungkin ada di kolom chat pertanyaan. Oh, mau screenshot, silakan. Nomor berapa? Oke, ini pertanyaan isian. Setelah dikerjakan 2 bulan, tadi ngerjainnya harusnya berapa bulan? 6 bulan. Oleh 6 pekerja. Nah, kalau pekerjanya ganti-gantian ya, tiap bulan, bulan ke-1, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing ini 6 karyawan. Benar? Berarti sebenarnya total karyawan yang dibutuhkan sampai 6 bulan itu ada berapa? Ada 36 karyawan. Nah, dia baru 2 bulan, baru ngerjain 2 bulan nih ceritanya. Ternyata si pimpinannya mendapatkan pemberitahuan oleh pimpinan proyek bahwa waktu penyelesaiannya ternyata harus dalam 4 bulan. Berarti 2 bulan lagi dong. Si ini nggak dipakai. Berarti si pekerja ini dikesiniin. Bener nggak? Si pekerja ini kesiniin. Gitu. Jadi nambah berapa orang? Jadi nambah berapa orang? Halo? Ya ini ambigu ya, ada ya kata-katanya. Berapa pegawai yang harus ditambahkan untuk mengejar deadline? Ya berarti untuk sampai di sini sampai selesai, berarti si 6 yang ada di sini dengan 6 ada di sini harus dikesiniin. Berarti perlu tambahan 6 orang ya. Jadi jawabannya 6 karyawan. Jadi di sini ada 12, di sini juga ada 12. Jadi totalnya 12 tambah 12 tambah 12, 36 tetap ya, ada 36 pekerja. Jadi mau 10 bulan, mau 12 bulan, tetap jumlah pekerjanya yang dibutuhkan ada 36. Jadi adik-adik tinggal hitung aja. Jadi saya ulangi lagi deh ceritanya gini. 6 bulan oleh 6 orang. Nah, ini perbandingannya perbandingan terbalik ya. Semakin lama bulannya, orangnya semakin sedikit ya. Tapi semakin banyak orangnya, bulannya semakin dikit. Jadi ini perbandingan terbalik. Berarti 6 bulan oleh 6 orang. Nah, ini di bawah perbandingan terbalik 6 orang. Nah, totalnya ternyata harus 4 bulan. Berarti di sini 4 bulan berapa orang gitu ya? Berarti 36 dibagi 4, 9 orang. Kalau 4 bulan, bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, 9 orang, 9 orang, 9 orang, 9 orang. Nah, tadi dia baru menyelesaikan di sini 6 orang, 6 orang nih. Berarti 3 nggak kepake, 3 nggak kepake, kesiniin. Berarti 3 yang ini alihin ke sini, 3 yang ini alihin ke sini. Berarti ini jadi ada berapa orang? 12, ini 12. Nah, padahal kalau 6 bulan tadi
6 bulan tadi ini masing-masing 6 orang. Karena di sini deadline-nya berarti dibutuhkan 12 orang. Berarti perlu tambahan berapa? Perlu tambahan 6 orang. Ngerti nggak nih? Bingung saya ngejelasinnya ini nih. Halo, ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti ya? 6 bulan 6 orang. Berarti satu bulannya masing-masing 6 orang ya. Ini 6 orang, 6 orang, 6 orang. Setiap bulannya itu 6 orang sebenarnya. Berarti totalnya kalau orangnya beda-beda itu ada 36 orang. Habis kontrak, ganti lagi sama 6 orang, ganti lagi. Nah, gitu. Ada 36 orang. Sebenarnya ada 36 orang. Tapi karena waktunya 4 bulan, nah 2 bulan pertamanya udah 12 orang, bener nggak? Ini 6, ini 6, 12. Berarti kurangin 12. Berarti 24. 24 dibagi 2 bulan nih, berarti masing-masing 12 orang, 12 orang. Ini tuh udah nungguin 6 orang yang tadi. Berarti tinggal 6 orang lagi. Berarti perlu tambahan 6 orang. Sebulannya ini maksudnya ya. Sebulannya perlu tambahan 6 orang lagi. Oke, berdasarkan soal nomor 14 tadi, pengeluaran yang harus dikeluarkan Amar untuk membayar semua pegawai Amar dalam waktu 4 bulan. Tadi bulan pertama itu ada 6 karyawan. Bulan kedua 6 orang juga. Bulan ketiga, bulan keempat. Nah, ini tadi nambah 6 orang ya, jadi 12 orang, ini 12 orang. Totalnya kalau dijumlahin tetap ada 36 orang. Nah, satu orang gajinya berapa katanya? 12 juta. Satu orang gajinya 12 juta. Ya udah, berarti 36 kali 12. 7, 6, 3. Ini dianggap orangnya beda-beda aja nggak apa-apa, Dedek. 13, 432 ya. Sayang sekali ya Dede, mohon maaf di jawaban tidak ada ya. Seharusnya 432 juta. Wah, ini kasihan ya yang ngerjain nomor 15, ngerjain 2 kali, 3 kali, tetap 432, terus di pilihan nggak ada. Nah, makanya gitu Dede, udah 2 kali ngerjain, kalau tetap nggak ada jawaban, mending ditinggalin Dede ya. Ya, daripada Dede kelamaan ngitungnya. Ya, ini harusnya jawabannya 432 juta. Silakan ada pertanyaan. Di 4 bulan terakhir. Iya, ini 4 bulan. Yang 2 bulan lagi mah kan nggak jadi. Bulan kelima, bulan keenam nggak jadi dihitung. Berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan Amar untuk membayar semua pegawai Amar dalam waktu 4 bulan ini? Dalam waktu ini. Ini 6 orang, 6 orang. Ini tadi tambahan 6 orang jadi 12, ini tambahan lagi 6 orang. Harusnya kan 6, 6, 6, 6 ya. Ini 12, 12. Pokoknya mah totalnya tetap sama, 36 orang. Satu orangnya 12 juta kata di soal. Berarti total gaji yang harus dikeluarkan 36 kali 12, yaitu 432 juta. Silakan ada pertanyaan? Aman ya? Oke, terdapat sebuah sedan yang bergerak di sepanjang jalan yang lurus dan pergerakannya direkam dalam bentuk seperti pada gambar. Wah, ini kelihatan dari gambar ini garis lurus ya. Nah, ini sumbu biasanya adik-adik sering kenalnya ini namanya sumbu X. Sumbu X-nya diganti sama sumbu T. T-nya dalam detik. Ini sumbu Y. Sumbu Y-nya dalam apa katanya? Velocity, kecepatan. Nah, adik-adik cari persamaan setelah 10 detik. Tentukan persamaan kecepatan bola ini selama 10 detik. Oh, ini koordinatnya 0,1 adik-adik. Jadi mulainya dari 0,1 di sini ya. 0,1 dan seterusnya. Apa persamaan garis ini? Persamaan garis itu cukup 2 titik adik-adik. Nah, beruntung adik-adik yang sudah tahu persamaan garis. Persamaan garis Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ya kan? Ini persamaan garis lurus.
Nah, X1 Y1-nya saya ambil bebas, boleh yang ini, boleh yang ini, Adik-adik. Boleh yang mana aja boleh. Ya. Saya ambil aja ini X1 Y1-nya ini 0,1. Yang ini X2 Y2-nya 4,9. Yang ini nggak dibutuhin, ya. Cukup yang ini aja. Berarti Y min Y1, Y1-nya 1. M, nah masih ingat kan gradien? Iya, rumusnya delta Y per delta X. Selisih Y, Y-nya kurangin. 9 kurangin 1, 8. X-nya kurangin 4. 8 dibagi 4, 2. Berarti gradiennya 2. Dikali X min X1. X1-nya 0. Berarti bongkar kurungnya Y sama dengan 2X. Nah, tadi Y-nya adalah apa? Diganti sama V. Berarti V sama dengan 2X. X-nya apa tadi? T. Berarti V sama dengan 2T. Jadi jawabannya V sama dengan 2T. Nggak ada jawaban ya? Oh maaf, Adik-adik. Min 1 ini belum pindah ruas ya. Ini plus 1. Aduh, udah malam nih. 2T plus 1 jadi jawabannya. Sip. Nah, gimana kalau Adik-adik lupa persamaan garis? Ya mudah-mudahan mah nggak lupa sih. Sebenarnya gampang aja Adik-adik. Tinggal masukin aja bebas. Misalkan ini T-nya kan sumbu X itu T, yang ini V. T-nya 10, V-nya 21. Masukin ke pilihan Adik-adik. 10,21. T-nya 10. 2 kali 10, 20 tambah 1 cocok ya, V-nya 21. Cocok. Jadi kalau dimasukin 10,21 harus cocok. 7,15 juga harus cocok Adik-adik. Coba 2 kali 7, 14 tambah 1, 15. Nanti yang lain mah nggak cocok Adik-adik. Ya, jadi kalau ada fungsi, ada titik nempel di fungsi, mau fungsinya garis, mau parabola, itu bisa dimasukin si titik yang dilalui. Ingat itu penting Adik-adik. Titik yang dilalui bisa dimasukin ke persamaannya, ya. Oke, itu nomor 16. Nah, ada hal khusus untuk menentukan persamaan garis yang memotong sumbu X, sumbu Y, ada. Yang cepatnya waktu itu masih ingat ya, waktu ada kelas berapa nih? Kalau ini ada titik A, misalkan ini ada titik B, maka persamaan garis ini yang cepatnya kali silang. A kali sumbu X, AX ditambah BY, ya kaliin silang sama dengan perkalian angka ini. Misalkan titik ininya 2, yang ininya 5. Berarti persamaan garisnya apa coba? Berarti 2X ditambah 5Y sama dengan 2 kali 5, ya 10. Gitu. Tapi ini dia cuma motong di sumbu ini aja, ini nggak kelihatan ya. Di sumbu X negatifnya nggak kelihatan, jadi aja nggak bisa. Jadi harus memakai persamaan garis yang ini. Sebenarnya semua persamaan garis bisa pakai yang ini. Asal tahu ya, gradiennya itu delta Y per delta X. M-nya dapat dari mana? M itu rumusnya. Gradien itu M. Rumusnya selisih Y dibagi selisih X. Y ini 9 dikurangin Y yang ini. Dibagi delta X. X ini dikurangin X yang ini. Gitu. Jadi 8 dibagi 4, 2. Oh, berarti M-nya 2. Ya, ini rumusnya dari delta Y per delta X. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Tentukan persamaan kecepatan mobil saat melambat. Nah, tadi di bacaan dia melambat dari detik ke berapa, Dedek? Setelah 10 detik, mobil ini melambat sampai akhirnya tidak bergerak dan membutuhkan waktu 8 detik. Jadi gambar ini diterusin Dedek setelah 10 detik nih. Ini gambarnya juga ini ya, kegeser ya. Tapi untungnya di situ disebutin koordinatnya. Nah, ini Adik anggap aja ini pas ya 10 di sini titiknya ya. 10,21. Nah, setelah 10 detik dia 8 detik melambat. Jadi 10 sampai 18 ya. Sampai akhirnya berhenti. Berarti ini persamaannya. Nah, setelah 18 dia kecepatannya 0. Berarti X-nya 18, Y-nya adalah 0. Apa persamaan garis ini katanya? Persamaan kecepatannya apa? Ya, seperti tadi. Yuk, Y min Y1, Y1-nya 0, sama dengan M.
dikali X min X1. X1-nya 18. M-nya tadi apa? Delta Y per delta X. Delta Y ini 21 kurangin 0. Delta X berarti 10 kurangin 18. Ya, jadi kalau Y-nya ini kurangin ini, X-nya pun harus konsisten. Ini kurangin ini. Berarti 21 per min 8. Berarti min 21 per 8. Kali silang 8Y sama dengan min 21X. 21 kali 18 berapa ya? Percayain aja ya, 378. Oke, ini pindah ruas jadi 8Y plus 21X sama dengan 378. Tadi Y-nya diganti sama apa? V. X-nya diganti sama sumbu apa? Sumbu T ya. 378. Nah, ini 8V ditambah 21T sama dengan 378. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini melambat ya dia ya. Sampai berhenti itu kecepatannya 0. Kenapa 18? Setelah 8 menit. Setelah 8 detik, sorry. Ini 10 detik, 8 detik kemudian berarti di detik ke 18. Berhenti. Atau seperti yang tadi saya bilang, Adik-adik, masukin aja. Ya, kalau 18 kecepatannya 0, masukin. 8 kali 0, 21 kali 18 cocok ya. Ini juga banyak yang cocok, Ding. Ini juga, ini enggak. Ini cocok. Ya, cuma 2. Kalau 2 jawaban yang cocok, 21 kali 18 tadi ya. Cek lagi satu titik lagi nih. Kalau T-nya diganti 10, kecepatannya 21. 8 kali 21, Adik-adik hitung. Ditambah 21 kali T, T-nya 10, 210. Ini jadi berapa nih? 168 ditambah 210 berapa? 378. Benar ya? Berarti yang ini benar, yang ini salah nih. Ada minusnya. Ya, gitu. Bisa cek poin ada deh ya. Pokoknya ada titik nempel, masukin. Oke, 3 soal lagi. Apabila setelah 10 detik mobil berjalan dengan kecepatan konstan selama 5 detik, berarti nggak nyambung dengan soal yang tadi berhenti ya. Ini setelah 10 detik dia kecepatannya konstan terus 5 meter selama 5 detik. Apabila setelah 10 detik mobil berjalan dengan kecepatan konstan, yaitu 21 terus ya. Berapa jauh mobil ini telah menempuh perjalanan? 5 detik, 10, 15 ya. Berarti sini deh. Sampai 15 di sini. Dari 10 sampai 15, 5 detik ya. Nah, kalau ditanya berapa jauh jarak itu kan kecepatan dikali waktu. Ini sumbu kecepatan tadi katanya. Ini sumbu waktu. Kalau dikaliin berarti sama dengan panjang kali lebar, bener nggak? Jadi S itu menyatakan luas di bawah kurva, bener? Ya, karena jarak itu kecepatan dikali waktu. Sumbu Y dikali sumbu X itu adalah menyatakan luas. Ya udah, adik-adik tinggal dihitung berapa luas ini. Ini hati-hati ya, dari satu nih saya potong dulu ke sini. Saya potong-potong jadi segitiga. Nah, kayak gini. Berarti ada berapa bagian ini? Ada 3 bagian luas. Ada persegi panjang yang kecil ini. Luasnya ini adalah panjang kali lebar. Berapa panjangnya? 1. Dikali lebarnya dari sini ke sini 10. Berarti luas ini 10. Luas yang ini segitiga setengah alas kali tinggi. Dari sini ke sini alasnya 10. Tingginya hati-hati adik-adik. Ini 21. Ini ada 1 ya. Berarti dari sini ke sini 21 kurangin 1 itu 20. Berarti luasnya adalah 100. Luas yang ini panjang kali lebar. Ini 5 dikali ininya 21 ya. Berarti 105. Jumlahin aja adik-adik. 110 tambah 105. Jadi 215. Ya, jawabannya ini soal pilihan, soal esai. Jawabannya adalah 215. Ya, 2 soal terakhir. Masih semangat ya.
Nah, oh ada pertanyaan. Bukan 205, bukan. Yang 205. Bukan 205, bukan. Ini ada yang kecilnya nih. Ini ada satu nih, adik-adik, hati-hati. Ini ada segini nih. Ini ada luas yang kecil ini, persegi panjang yang kecil, luas segitiga, luas dengan persegi panjang yang ini. Ya, ini banyak yang disangkanya ini langsung segitiga. Ini ada angka 0,1. Berarti ini ada satu nih, adik-adik. Ya. Jadi jawabannya tambahin 110, 100 ditambah 10 ditambah tadi itu berapa ini? 105. Ya, jadi jawabannya adalah 215 meter. Oke. Ya, nomor berikutnya. Sebuah kapal pengangkut barang ingin membawa kargo dari pulau A menuju C. Jadi pengennya mah ke sini, tapi karena ketiup badai katanya. Jadi di B, jadi di sini. Nah, pertanyaannya adalah tentukan pergeseran perjalanan yang dialami kapal tersebut dalam sudut. Jadi harusnya ke sini, malah ke sini gitu ya. Berarti berapa sudut ini? Nah, adik-adik masih ingat triple Pythagoras enggak? Ya, 3, 4, 5 dan kelipatannya. Ya. Jadi kalau ini kelipatan berarti ini X, X, X gitu. Dan ini sisi miring berarti ini siku-siku. Ini triple Pythagoras. Kalau adik-adik perhatikan, ini sebenarnya kelipatan 3, 4, 5. Bener nggak? Ini 3 kali, ini 4 kali, ini 5 kali berapa? Iya, kali 1,5 semua. Ya kan? 7,5, 3 kali 1,5, 4,5, 4 kali 1,5, 6. Berarti ini sisi miringnya, berarti ini siku, ada ya. Jadi jawabannya adalah 90 derajat. Nah, tapi kalau dia tidak triple Pythagoras, maka adik-adik harus menggunakan yang namanya aturan cos. Masih ingat waktu kelas 10, adik-adik aturan cos. Kalau ini sudutnya alfa, depan sudutnya A, ini B, ini C, maka sudut ini bisa ditentukan pakai rumus aturan cos. Depan sudut, kalau dikuadratin, sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, dikurangin 2 kali ini itu kali cos yang mengapit ini itunya. Ini itu berarti dikali B dikali C dikali cos yang mengapitnya. Gini. Berarti kalau di sini saya sebut alfa, depan sudut 7,5 tuh. Berarti di sini 7,5 kuadrat sama dengan berapa tadi ini? 4,5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangin 2 kali 4,5 dikali 6 dikali cos alfa. Nanti ini tinggal pindah ruas nih, 4,5 kesiniin jadi 7,5 kuadrat dikurang 4,5 kuadrat dikurangin lagi 6 kuadrat sama dengan ini 9 kali 6 54 kali cos alfa. Nah, kalau adik-adik hitung, tapi untungnya nggak nyampe sini ya. Ini pakai triple Pythagoras. Sekali lagi saya bilang, penalaran matematik pasti simple adik-adik. Nggak pakai rumus-rumus yang kayak gini ya. Ya ini mah jaga-jaga aja kalau ada soal yang gini. Ini berapa adik-adik? Yang tadi ya, kalau ada kuadrat dikurang kuadrat langsung. Selisihnya berapa? 3. Iya kan? 7,5 kurangin 4,5, 3. Jumlahnya berapa? 12. Berarti dikali 12. Dikurangin 6 kuadrat, 36. Tuh, ini 36 kurangi 36, 0. 0 sama dengan 54 dikali berapa? Dikali 0. Berarti cos alfanya 0. Cos berapa yang hasilnya 0? Iya, 90 derajat. Maka sudutnya adalah 90 derajat. Tapi untungnya nggak nyampe situ ya. Ini adik-adik bisa lihat ini triple Pythagoras 3, 4, 5 kelipatannya. Oke, soal terakhir satu lagi tanggung ya adik-adik ya. Oke, Hardianto katanya ingin mendesain parkiran mobil dengan luas tanah 14 kali 8 meter. Dengan ketentuan lahan untuk satu mobil sebagai berikut. Ini mobil nih. Ini 1,25, ini ada tanda gini berarti ini juga 1,25. Terus dari mobil ke sini katanya 1 meter, ini juga berarti 1 meter. Jika ukuran mobil yang diperbolehkan untuk satu lahan parkir tersebut memiliki panjang maksimum 2 meter. Berarti dari sini ke sini 2 ya.
Nah, dari sini ke sini 2. Maka adik-adik simpulin panjang dari sini ke sini berapa? Tambahin 2 tambah 1 tambah 1 berarti 4 meter. Lebarnya 1,5 dari sini ke sini 1,5. 1,5 tambah 1,25 tambah 1,25. 1,25 tambah 1,25 berapa, Dedek? 2,5. 2,5 tambah 1,5 4. Oh, berarti harus 4 kali 4, Dedek. Satu mobil 4 kali 4. Ini ada 14 kali 8. Nah, Adik-adik kalau nggak digambar ini bahaya. Banyak yang ngejawab langsung 14 kali 8 dibagi 4 kali 4. Ini banyak yang mobil. Ini dibagi ini adalah 2, ini dengan ini berapa? 8 bagi 4 2. 2 dengan ini 4 bagi 2 2, 14 bagi 2 7. 7 mobil. Nah, banyak yang bilang 7 mobil. Tapi ini soal penalaran, Adik-adik. Berarti bukan ini jawabannya. Seharusnya kalau digambarin dia harus kelip. Nah, kalau digambarin kayak gini. Jadi 14 meter itu ada sisa 2 nih, harus kelipatan 4 nih. Karena mobil itu ukurannya harus 4 kali 4. Jadi 1 2 3 4 5 6. Ini nggak bisa disimpan mobil, Adik-adik, ya. Tapi ini kalau disatuin ke sini, tumplekin ke sini bisa satu mobil lagi. Tapi kan ukurannya bukan gitu. Ukurannya persegi panjang, Adik-adik, ya. Berarti di sini harus 14 kali 8. Berarti ada 6 mobil jawabannya, ya. Jadi ini harus kelipatan 14. Maaf. 14 kali 8 itu harus kelipatan 4. Jadi 4 4 4 sisa 2. Nah, gini kalau digambar. Nah, gini ya. 4 meter, 4 meter, 4 meter, sisanya 2. Ini 4. Kesini lagi 4 kan 8. Tuh, gini. Nah, ini mah nggak dianggap, Adik-adik. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kemarin di UTBK muncul tapi soal tentang panel kayu ya, Adik-adik, ya. Mirip aja dengan soal kayak gini. Oke, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Wah, masih pada semangat nih. Ya, terima kasih. Adik-adik istirahat. Nanti belajar lagi tuh. Bangun subuh, istirahat. Jangan lupa sholat tahajud ya, adik-adik. Berdoa. Apa yang dicita-citakan semoga dikabulkan. Ya, terima kasih adik-adik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti pembahasannya saya kirim di channel YouTube Matram ya.